Nama saya Arif Adinoto, saya dari Indonesia. Saya cerita sedikit latar belakangnya tentang penelitian kita kan baru mulai. Jadi bahkan bisa dibilang ini visit pertama. Dan kita akan melakukan penelitian sebanyak mungkin di negara anggota kita. Kemudian dari situ kita akan membuat satu kesimpulan apa yang bisa kita ambil, dan tentunya ada dua target yang kita akan propose. Yang pertama adalah kepada para para manajemen dari MPCC ini sendiri di Fukuoka, dan kemudian juga kepada para institusi-institusi terkait yang berkaitan dengan alumni-alumni kita. Seperti saya katakan tadi, salah satu mimpi organisasi kami adalah mendirikan sebuah universitas yang fokusnya mendidik tentang perdamaian, toleransi dan perdamaian. Dan dari situlah kita sedang mencari konsep untuk memberikan kontribusi, menemukan konsep yang pas lah, yang efektif lah ya untuk universitas tersebut. Untuk saat ini baru di sini, baru Asean saja. Negara lain, ini kita sebenarnya baru memulai di awal tahun ini. Jadi kita sedang mencoba mengkomunikasikan dengan anggota-anggota kita di berbagai negara untuk mencari referensi atau institusi-institusi atau sekolah-sekolah yang bisa kita lakukan riset. Jadi kalau negara anggotanya ya kita berharap di semua negara. Penelitian bagaimana prakteknya penanaman budaya toleransi dan perdamaian di negara-negara yang mau dikunjungi, salah satunya di Indonesia. Nah, tempat ini. This handsome boys. Yeah, okay. Salman Al-Farisi. Jadi kalau bicara konsepnya, yang merancang konsepnya adalah dulu pencetus awal dari EPCC. Jadi kita kan anak-anak yang diundang ke sana, dan ternyata saya sendiri, nanti mungkin Helga juga bisa memberikan opininya. Saya sendiri merasakan perubahan dalam hidup saya ketika mengikuti event ini. Jadi saya berangkat umur 11 tahun, belum pernah keluar negeri. Begitu sampai di sana, ketemu dengan anak-anak dari 30 negara. Kita tinggal bareng, kita bermain bareng, kita merasakan waktu yang bersama. Dari situ ada dua hal yang saya rasakan. Pertama, saya menjadi confident, saya menjadi punya percaya diri. Yang kedua, saya menjadi sangat tertarik tentang dunia. Saya menjadi sangat tertarik tentang persahabatan antar bangsa, dan akhirnya itu saya lanjutkan, baik itu di sekolah, waktu di kuliah pun saya ikut organisasinya yang persahabatan antar bangsa. Dan saya tetap terlibat sejak saya pertama kali ikut event sampai sekarang. Saya terus berkomunikasi dengan orang tua saya. Dulu saya tinggal 35 tahun yang lalu gitu ya. Udah seperti keluarga bagi saya, dan terus sampai sekarang tuh kita menjadi membangun persahabatan. Dan karena itu mengubah pandangan saya, maka kami alumninya juga sangat setuju dengan konsep itu. Tapi kalau kenapa memilih konsep awal ini, saya mungkin belum bisa menjawab ya, karena yang pencetusnya kan di awal itu ya bukan saya. Jadi kamu gak ketemu saya kan? Kita dari berbagai banyak suku, dari Jawa ada, dari Sunda ada. Nah, terus suku ini kan memiliki namanya sifat yang berbeda. Kadang seperti Jawa atau dari luar Jawa yang memiliki sifat yang lebih keras gitu. Terus di daerah-daerah lain yang
menganggap tuh hal biasa, tapi budaya tersebut itu kadang ada yang biasa ya. Jadi ya awal-awal sih tentunya itu Indonesia, tapi dengan kesininya waktu ya kita semakin mengerti gitu kalau budaya di sini. Jadi kita juga harus menyikapi budaya di sana ada. Tentunya di sini sejak apa? Setuju. Menggunakan hasil riset ini untuk internal organisasi kita dulu, dan kita mencoba mengimplementasi dari hasil riset kita untuk organisasi-organisasi yang berkaitan dengan organisasi kita, artinya berada di bawah organisasi kita. Karena kita punya cabang di 55 negara kan gitu. Jadi kita mencoba untuk share, untuk membagi konsepnya ini dulu to our members, and then kita yakin dengan, karena gini, kalau EPCC sendiri bekerja sama dengan 55 negara ini sebagai pembina organisasi cabang di setiap negara, umumnya adalah dengan Kementerian Pendidikan di masing-masing negara. Jadi artinya kita punya hubungan yang kuat dengan government, dengan pemerintah juga gitu, melalui Kementerian Pendidikan itu tadi. Jadi mungkin tadi kita bisa kemudian mengusulkan atau menyampaikan konsep-konsep bagaimana menuju masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi. Jadi beliau berdua ingin dialog dengan Anda, ingin tahu nih, bagaimana sih sebenarnya All of you, do you understand me? I can translate Indonesian. I'm from class 9 and 1. So in the future, I will be a government relation officer from Indonesia, and maybe if I lucky, I want to be an Indonesian culture minister. How to say? Well, don't think about like it. Just believe in yourself. You can. Yeah, you can. We'll see you on the post. You can become minister, kamu bisa jadi menteri. Semuanya ya, setuju? Kita ambilkan dong. Thank you. Kalau untuk impact, kami belum berani mengklaim seperti apa pengaruh atau impact ya. Nah, dengan konsep ini, kalau yang kami dapatkan adalah ternyata konsep untuk saling mengenal itu sangat penting ya, karena dari ketika kita datang ke sana dan berkenalan dengan berbagai bangsa, bukan berarti dalam camp itu kita selama event di sana itu tidak ada konflik juga gitu, karena ya namanya anak-anak ya, berbeda budaya, berbeda latar belakang, itu pun ada konflik lah, ya biasalah ya di antara anak-anak. Tapi dari situ kita belajar, dan kemudian karena itu menjadi berkelanjutan dengan kita punya sahabat di berbagai negara. Jadi kalau setiap kali saya bepergian ke negara mana gitu, dan situ ada teman-teman kita gitu, saya selalu disambut. Begitu pula Helga, dia pergi kemana, ada teman-teman yang menyambut, dan itu menjadi suatu konsep atau suatu hal yang berbeda dalam yang kita rasakan, sehingga dalam kehidupan kita pun ketika kita bekerja, dalam pekerjaan kita, dalam karir kita ikut menyebarkan konsep ini, atau bahkan kita ikut menerapkan. Kalau saya punya kuasa misalnya di perusahaan, saya punya kuasa, saya akan menyebarkan konsep-konsep yang sudah saya dapatkan dari kegiatan ini. Contohnya sudah disebarkan itu, contohnya gimana konsep perdamaian yang dari berbagai mas contohnya perdamaian. Oke, konsep kalau dari EPCC, konsep utamanya dibuat simple, menanamkan Omoyari spirit. Omoyari itu respect and understanding. Jadi konsep yang kemudian kita terapkan adalah kita akan bisa lebih memahami orang lain, kita akan lebih bisa menghormati orang lain kalau kita kenal, kalau kita ketemu. Jadi banyak yang misalnya kan kita sering, kalau orang Amerika tuh begini, kalau orang Rusia tuh begini, orang Jepang tuh stereotipnya begini gitu.
Tapi kalau kita kenal, ternyata nggak begitu. Kita nggak bisa mengeneralisir bahwa semua orang Amerika, semua orang Rusia itu begitu gitu. Jadi kita lebih kepada kita jadi terbiasa melihat bukan latar belakangnya dia. Kita tidak melihat apa agamanya, karena ketika di camp itu, ketika kan kami alumni juga diundang lagi biasanya kan setelah sekian tahun diundang lagi. Ketika di camp itu ada yang beragama, ada yang tidak beragama, ada yang macam-macam kan gitu, latar belakangnya macam-macam gitu. Tapi kita tetap berteman sampai akhirnya kita punya satu konsep dalam diri kita masing-masing. Ternyata kita tidak bisa melihat orang dengan latar belakangnya itu dia agama apa, negara apa, bangsa apa, pendidikannya bagaimana, ekonominya seperti apa. Tapi kita melihat orang itu karena orangnya, karakternya, betul, kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. My name is Samita Nurafida. Nah, you can call me Samita. Maaf sebelumnya aku nggak bisa terlalu fasih bahasa Inggris. Jadi aku pakai bahasa Indonesia aja. Jadi cita-cita aku tuh pengen jadi psikiater. Karena aku suka banget yang namanya berinteraksi dengan orang, apalagi bertatapan dua mata. Jadi menurut aku tuh psikiater itu orang yang dapat membantu secara mental juga, karena aku juga mental anak remaja zaman sekarang juga banyak yang kurang, mungkin karena masalah keluarga atau trauma juga. Jadi aku pengen memberikan motivasi buat orang-orang yang memiliki masalah. Because she sees So concerned about she the people with the sees and problem. concerned about people's problem. So she'd like to contribute to people who has problem. To help them motivate them. Maybe you. Oke, ya saya juga pekerjaannya sama seperti itu ya, sebagai The mentor. motivational trainer. Ya. Oke, jadi mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu. Iya, nanti ini ya, kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Ini masuk, beda masuk ke sini tahun berapa? 7. Iya, benar. So he's already 3 years here and get inspired by become someone Who will teach them? Oke. Mungkin nanti kapan-kapan kita bisa kontak ya. Thank you. Oh, udah dulu ya, bentar lagi. Ayo bisa. Ini calon-calon psikiatris, mentor masa depan ya. 1, 2, 3. Oke. Sejalan bahwa kami ingin mencari konsep yang efektif, bagaimana kita bisa menanamkan karakter semangat perdamaian dan toleransi tadi ya. Jadi hari ini kami datang ke Al-Zaitun ini dan kami belajar, kami melihat tentang salah satu konsep yang diterapkan. Dan tentunya saya punya harapan konsep-konsep yang sudah diterapkan di sini dan berjalan dengan baik itu juga bisa diduplikasi, bisa diadopsi oleh mungkin seluas-luasnya, baik itu di Indonesia dan bahkan di negara-negara lain, bahkan dunia. Karena saya sangat yakin kalau kita semakin banyak kita saling mengenal antar bangsa, semakin kecil kemungkinan terjadinya konflik. Though I never heard of
maybe can be Penetrating test. IT, Penetrating testing. Ethical hacker. So he'd like to be a professional to test the security of the organization. So he try to show the leader of the organization. That's the flaw of your security system. Okay. Yeah, you should learn from her. Yeah, Because because you're working in IT sphere, like in Neobank, so it's useful for us. Yeah, you can tell them jadi dia bekerja di fintech ya, financial technology. Dia product manager yang membuat aplikasi untuk aplikasi untuk transaksi dari uang biasa ke uang kripto, uang biasa apapun ke uang kripto apapun. Jadi bisa transaksi di situ. Jadi Amira itu kalau nanti jadi depan itu jadi profesional IT di bidang ethical hacker, dia akan kerjasama dengan orang-orang seperti Mbak Helga. Mbak Helga yang bikin produk dites oleh Amira. Itu loh ada lubangnya tuh. Ini nih saya tembus bisa. Nah, nanti sama dibutuhkan. Dan gajinya gede banget. Ethical hacker tuh gajinya gede banget. Karena dia bisa menunjukkan kurangnya sebuah produk. Padahal produk itu meskipun high tech sekalipun pasti selalu ada kekurangan dan kesalahannya. Oke? Jadi ethical hacker itu termasuk profesi yang keren. Kalau pas hari ini misalnya satu ini bukan itu oleh pemerintah kotanya Fukuoka Jepang. The girls, the female district. Cakalang ya. Pertama, saya tidak menemukan sekolah lain yang boarding school sejak usia dini sekolah dasar. Jadi saya sendiri bisa melihat gitu ya, anak-anak yang mungkin di bagaimana dulu saya sekolah. Anak-anak sekolah pulang sekolah tidak ada yang membimbing mereka. Biasanya mereka cukup banyak waktu luang yang tanpa ada bimbingan dari orang-orang yang pantas untuk membimbing mereka gitu. Bahkan saya banyak melihat orang tua pun
kan nggak ada sekolah untuk orang tua ya. Jadi orang tua pun nggak punya kapasitas yang cukup baik gitu untuk mendidik anak-anaknya dengan baik gitu. Saya menemukan ya akhirnya orang tua yang justru memberikan contoh yang kurang baik kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya kemudian tumbuh dengan menjadi person yang kurang baik. Jadi ketika yang salah satu hal yang membuat saya tertarik adalah waktu dulu bagi saya mungkin apa mungkin anak-anak seumuran SD sudah boarding school jauh dari orang tua, kayaknya itu sesuatu yang nggak mungkin. Ya tanda tanya yang besar untuk saya. Dan sempat juga terpikir, bukankah usia segitu itu butuh bimbingan dan kedekatan dengan orang tua gitu. Tapi setelah saya melihat di sini tadi berbicara dengan gurunya maupun dengan anak-anaknya, ternyata mereka enjoy tinggal di sini, mereka enjoy sekolah di sini, bahkan ada yang dari SD sampai universitasnya berada di sini. Itu kan berarti terbukti bahwa apa yang diterapkan di sini baik untuk mereka. Dan saya melihatnya berarti total 24 jam mereka dalam bimbingan. Jadi saya pikir itu adalah satu konsep yang luar biasa, yang mungkin belum bisa diterapkan di tempat lain dan ternyata di sini sudah